Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Gimana nih kabarnya sampai malam ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat kan? Masih. Lumayan. Kira-kira nih dari 1 sampai 10, teman-teman ada di poin keberapa malam ini? Saya poin 10 sih Kak, karena saya sangat senang sekali dengan kegiatan yang akan dilakukan dan juga kegiatan yang sudah saya lakukan di siang hari seperti itu. Oke, total buat ini. Terus siapa lagi yang mau nih? Siapa? Oke, silahkan. Mungkin saya sekisaran 8 ya Kak, karena sebelumnya saya sudah mencari aktivitas yang menurut saya menyenangkan, contohnya bertemu dengan teman dan sebagainya, dan sekarang sisa 2-nya tuh karena saya sangat Oke, lelah ya, udah malam juga. Oke, nggak apa-apa, itu manusiawi kok. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan lagi perasaannya? Saya Kak, Silakan. untuk kisaran saya sekitar sama ya, kurang lebih sama Mbak Sally itu 8 juga, karena dari pagi alhamdulillah sudah cukup produktif juga, tapi ya itu juga lumayan capek. Oke, terima kasih. Dan mungkin teman-teman yang lain juga mungkin up and down ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, karena kebetulan kita juga kegiatannya di malam hari, capeknya udah pasti kerasa. Tapi saya berharap semoga dari awal hingga akhir nanti teman-teman tetap dapat berpartisipasi aktif ya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi nih, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dalam melaksanakan bimbingan kelompok kali ini. Saya mau ada satu orang memimpin doa dong. Saya Kak. Silakan. Oke, untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dengan menurut agama kepercayaan dan masing-masing berdoa gitu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kepada Mas siapa? Mas Mudi. Oke, terima kasih Mas Mudi sudah memimpin doa. Nah, sebelumnya ya, ada pepatah mengatakan ya teman-teman, tak kenal maka kenalan. Oh, Oke, iya. siap. Tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Nela Puspitasari. Di sini kita sepakati aja manggilnya Kak Nela ya. Oke. Oke, terus saya yakin di sini teman-teman pasti udah ada yang kenal, tapi biar makin raket lagi nih, karena kita kan sampai akhir ya, mungkin sekitar 45 menit ke depan. Jadi saya mau per anak nanti silahkan menyebutkan 6 panggilan favorit dan hal apa sih yang dilakukan ketika mungkin suasana hatinya lagi kurang atau mungkin lagi sedih kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, dimulai dari Mbak yang sini dulu, silakan. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Ines Kalian Azmi, bisa dipanggil Ines atau Ines pakai J. Dan untuk apa namanya, kalau saya lagi sedih ataupun lagi feeling lonely gitu, saya biasanya sholat atau enggak saya tidur gitu sih. Selanjutnya silakan. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Wilhelmina Alfia Greni, biasa dipanggil Bill. Biasanya kalau aku sedih nonton anime. Oke, tepuk tangan buat Robi. Sebelahnya silakan. Halo semuanya. Halo. Kenalkan, nama saya Widya Ningtyas Kusmawadani, biasa dipanggil Widya. Kegiatan saya kalau pas lagi sedih itu biasanya scroll TikTok berjam-jam ya. dan atau mendengarkan musik. Oke, salam kenal Mbak Widya. Selanjutnya silakan. Halo semua. Halo. Kenalkan, saya Nusul Fajria, biasa dipanggil Selfie. Untuk keseharian saya, misalkan saya merasa sedih atau bagaimana, mungkin banyak aktivitas ya untuk melupakan sesuatu. Jadi lebih dominan tuh mendengarkan musik atau enggak menggambar. Oke, salam kenal Mbak Selvi. Selanjutnya silakan Mas yang pojok. Halo, nama saya Abi. Halo Abi. Oh ya, nama lengkapnya juga ya, Abi Siva Mahendra, biasa dipanggil Abi gitu. Terus untuk saya sendiri nih, kalau sedang ada masalah, saya tuh lebih ke bidang olahraga gitu, biar bisa senang lagi. Itu. Oke, produktif banget ya teman-teman. Mbak Mas Abi. Selanjutnya silakan. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Ilham Nuril Azhar, biasa dipanggil Ilham. Kalau biasanya saat merasa sedang sedih atau capek, yang pasti mengistirahatkan badan dan pikiran saya agar nanti bangun lebih fresh dan menyelesaikan masalah tersebut. Iya, siap. Silakan selanjutnya. Halo semuanya, Halo. saya Khairul Hikam ya.
biasa dipanggil Khairul kalau pas kuliah gitu. Ya terus hal apa yang saya lakukan kalau sedih? Ya tidur sih. Oke, siap-siap. Oke. Tidur. Selanjutnya silakan yang Halo tadi. semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Mugiarto. Kalian boleh panggil aku Mugi. Hal yang biasa aku lakukan ketika sedih itu aku suka bikin kopi gitu. Kemudian juga sambil nonton mungkin video-video lucu ataupun kartun gitu. Jadi biar bisa melupakan masalah-masalah yang ada. Oke. Kopi ya. Kopi yang manis apa pahit, Mas? Tentunya yang manis. Oke, manis. Becek ya. Teman baiknya semua. Nah, oke, dari saya juga udah perkenalan ya. Terus teman-teman tadi udah ingat belum nama teman satu-satu? Oke, siap. Jangan sampai ketuker ya. Udah aman. Oke, selanjutnya nih. Tadi kan di awal saya sudah sempat menyinggung nih bahwa di sini kita tuh dikumpulkan untuk bimbingan kelompok. Nah, kira-kira di sini udah tahu belum sih apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu sih Kak. Coba kalau yang terbesit di pikiran teman-teman tuh ketika mendengar istilah bimbingan kelompok apa? Ada yang mau berpendapat? Saya Kak, Silahkan. kalau untuk bimbingan kelompok yang pertama terbesit di dalam pikiran saya itu pertama adalah bimbingan secara bersamaan. Seperti contohnya lebih spesifiknya yaitu seperti pada sekolah ada suatu game yang ada masalah dalam game tersebut, itu lebih efektif menggunakan bimbingan kelompok secara bersamaan. Oke, jawabannya bagus. Tepuk tangan buat Mbak Wida. Selanjutnya saya mau berpendapat lagi. Silahkan. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Bimbingan kelompok adalah diskusi kelompok. Baik, ada lagi yang mau melengkapi? Silakan. Mungkin bimbingan kelompok itu bimbingan yang tujuan dan hasilnya itu dirasakan secara bersama-sama atau berkelompok. Oke, terima kasih jawaban dari Mbak Wijang, Mbak Willy dan juga Mas Ilham. Oke, jadi benar banget ya. Dan saya izin merangkum dari jawaban teman-teman tadi, di mana bimbingan kelompok sendiri itu secara sederhananya nih teman-teman dimaknai sebagai suatu layanan atau proses pemberian bantuan yang dilaksanakan dalam setting kelompok seperti yang teman-teman ucapkan tadi ya, seperti kita ini dalam setting kelompok dengan tujuan tuh untuk apa sih? Sebagai upaya pemecahan suatu permasalahan sekaligus sebagai pengembangan dari potensi diri teman-teman masing-masing. Dan di sini adalah sebagai anggota kelompok seperti itu. Terkait apa? Terkait topik bahasan yang sering dibawakan dalam bimbingan kelompok yang nantinya adalah seputar empati. Jadi nanti ini langsung saya spill aja ya bahwa nanti kita topiknya adalah seputar empati. Dan terkait bagaimananya kita jalani aja sampai akhir ya. Oke Kak. Kemudian harapannya apa sih ketika teman-teman mengikuti bimbingan kelompok terutamanya terkait empati ini? Harapannya adalah teman-teman nantinya dapat memahami, kemudian menerapkan dan mengelola perasaan atau sifat empati ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sih Kak. Kayak belum ada. Jelas ya? Nah, untuk selanjutnya nih teman-teman, kira-kira apa sih yang terbesit di pikiran teman-teman ketika sudah mengetahui nih bimbingan kelompok itu seperti ini, kemudian materi yang akan kita bawakan, oh ya seputar empati gitu. Kira-kira apa yang menjadi harapan teman-teman yang ingin dicapai dari bimbingan kelompok ini? Ada yang mau berpendapat? Saya. Silakan. Ya, harapan saya dengan bimbingan kelompok ini mungkin menjadi erat satu sama lain, memiliki relasi yang lebih lagi ya. Gitu. Oke, satu sama lain punya relasi gitu. Ada lagi? Kak, Silakan Widya. kalau untuk seputar empati saya mengharapkan lebih respect sama orang lain. Oke, lebih respect sama orang lain. Selanjutnya ada lagi? Saya Kak. Silakan. Dari bimbingan ini nantinya harapannya sih saya dan teman-teman juga ya bisa memahami dan juga mengetahui bagaimana kita harus bersikap sebagai manusia yang memiliki empati kepada sesama manusia lain seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, semoga harapan dari teman tentunya juga teman-teman yang lain ini punya harapan yang sama ya, dan Ya. mungkin juga lebih-lebih gitu. Jadi, mari kita sama-sama berusaha ya. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok akan memfasilitasi teman-teman dalam jalannya diskusi, kemudian hingga akhir nanti, dan kemudian teman-teman di sini sebagai anggota kelompok diharapkan, kami punya banyak harapan ya. Tentu saja tidak hanya datang dari saya, tapi juga dari teman-teman sebagai anggota kelompok diharapkan dapat sangat-sangat berpartisipasi aktif dalam jalannya bimbingan kelompok ini nanti. Oleh sebab itu, karena dapat dikatakan bahwa
keberhasilan dari bimbingan kelompok ini itu adalah hasil dari keaktifan teman-teman dari awal pertengahan hingga akhir. Oke? Kak. Siap. Nah, kira-kira nih sebelum kita lebih lanjut lagi nih bahas soal empati, teman-teman tahu nggak kita tuh sebenarnya mau ngapain sih? Apakah cuma hanya diskusi aja atau gimana? Tahu nggak? Belum tahu ya. Jadi setelah nanti teman-teman kan udah tahu nih empati gitu yang akan kita bahas. Teman-teman nanti bakal main drama. Jadi teknik yang kita gunakan ini intinya teman-teman main drama, kemudian nanti kita akan menganalisis bersama, kita akan berdiskusi terkait apa aja sih yang dibahas soal empati ini dalam drama tersebut. Jadi nanti akan dibagi menjadi dua, ada tim pemeran dan juga ada tim observer, di mana nanti teman-teman jangan khawatir, dari tim observer juga akan berkesempatan menjadi pemeran, begitu pula sebaliknya tim pemeran juga akan berkesempatan menjadi observer. Namun mungkin untuk yang pada yang kedua ini mungkin akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita selesaikan dulu beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan skenario yang sudah saya bawa kali ini di pertemuan pertama ini. Oke? Kak. Ya, sebelum kita masuk, saya ada permainan nih. Namanya adalah Kareta Fokus. Oke. Karena ini udah malam ya teman-teman, tentu saja energinya kan udah ketip-ketip nih. Mungkin udah 5% aja di sisanya. Jadi sesuai dengan namanya, permainan ini menguji kefokusan teman-teman. Jadi silahkan, ini yang baris cowok langsung hadap ke sana aja ya. Baris cewek juga langsung hadap ke sana dan pegang pundak teman depan kalian. Oke, Kak. Oke. Siap. Udah ya. Instruksinya adalah ketika saya bilang maju, berarti teman-teman harus ke mundur. Ketika ya sama gerakan ya. Ya. Ketika saya bilang ke kanan, berarti teman-teman kebalikannya ke kiri. Oke, siap? Siap. Mau latihan dulu apa langsung? Langsung. Aja, siap. Oke, 1, 2, 3. Kalau ku bilang kanan, kita kanan. Kiri. Kalau ku bilang kiri, kita kiri. Kanan. Kalau ku bilang mundur, marilah kita mundur. Kalau ku bilang mundur, kita mundur. Maju. Kalau ku bilang maju, kita maju. Mundur. Kalau ku bilang maju, kita maju. Mundur. Kalau ku bilang maju, marilah kita maju. Kalau ku bilang maju, kita maju. Mundur. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dinyamanin dulu duduknya. Gimana? Udah nyaman belum duduknya? Udah. Udah siap buat drama? Sudah siap. Tapi sebelumnya masih ada yang mau ditanyakan nggak terkait penjelasan sebelumnya tadi? Belum ada sih, Kak. Sejauh ini sudah cukup sih. Cukup paham juga. Oke, kita kira-kira kesepakatan dulu nih. Kita mau berapa lama bimbingan kelompoknya? 45 menit sepakat? Sepakat. Oke, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ini dari mulai drama hingga akhir berdiskusi dan sebagainya selama 45 menit ya. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, di sini saya sudah ada skenario ya. Yang ini putaran pertama, di mana nanti ada juga yang berperan dan juga yang menjadi observer. Ini saya akan bagikan dulu. Ya. Oke, sudah dapat semua? Oke, sebelum kita membagi perannya ya, sebelum saya membagi perannya, silahkan teman-teman kurang lebih selama 10 menit, silahkan reading. Saya berikan waktu untuk membaca, dipahami isinya, sehingga nanti harapannya ketika bagi yang berperan, maka tidak terlalu on text ya. Teman-teman sangat-sangat diperbolehkan untuk improvisasi. Siap. 10 menit dimulai dari sekarang.
Oke, gimana teman-teman? Sudah dibaca semua? Sudah dipahami? Ya kak, kalau dari saya sudah sih kak. Waktu masih ada sisa dikit ya. Gimana jika masih belum selesai, silahkan diselesaikan terlebih dahulu bagi yang belum paham. Atau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita bermain drama. Oh iya kak, saya mau tanya kak, Ya. ini yang jadi pemerannya untuk Meldes, Sekar, Tamiya, dan Tamiya. Iya, nanti dibagi ya. Oke. Jadi ketika teman-teman sudah selesai membaca, ya kita akan membagi siapa saja yang berperan. Oke, siap, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke. Nah, sebelum saya membagi peran nih, ada hal penting yang perlu saya sampaikan ya teman-teman. Dimana ketika selesai drama tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kita akan melaksanakan proses analisis atau diskusi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman di dalam forum ini bebas menyampaikan apa saja, karena segala sesuatu yang disampaikan di dalam forum ini hanya akan menjadi konsumsi kita-kita saja yang ada di sini, yaitu saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman semua yang ada di sini sebagai anggota kelompok. Jadi teman-teman bebas mengekspresikan apapun pendapat maupun argumen, namun dengan catatan tetap memperhatikan situasi dan kondisi bersama. Di mana apabila teman-teman ingin berpendapat atau berargumen, silahkan raise terlebih dahulu. Kemudian memperhatikan apabila masih ada teman yang berbicara untuk tidak menyalahnya. Dapat dipahami ya? Ya. Adapun topik empati ini yang akan kita bahas bukan merupakan topik baru ya.
tapi terus mengalami pembaruan. Jadi harapannya teman-teman nanti dapat menganalisisnya dengan berpikir kritis maupun terbuka, sehingga apapun yang menjadi argumen di sini, baik sandaran dan sebagainya, sangat-sangat diperbolehkan, asalkan tetap menjaga norma-norma yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dapat dipahami ya? Iya. Jadi partisipasi aktif teman-teman sangat-sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan kelompok kali ini. Oke, saya akan bagi perannya. Tadi sudah baca ya bagaimana wataknya, di mana Melda ini ada pendiam dan pemalu. Siapa yang mau jadi Melda? Saya Pak. Oke, Mbak Selvi. Yang mau jadi Sekar? Saya. Mbak Willy, oke. Yang mau jadi Tania? Saya Kak. Oke, siap. Yang mau jadi Fania? Saya Kak. Ini ciwi-ciwi semua ya. Iya Kak. Oke. Berarti nanti untuk yang di pertemuan selanjutnya, yang ciwi-ciwi bergantian menjadi observer ya. Oke, teman-teman yang cowok nih boleh mundur sedikit ke belakang, sedikit aja. Silahkan diperhatikan, instruksi saya adalah silahkan diperhatikan teman-teman yang bermain drama. Kemudian kita coba dianalisis part atau scene bagian mana aja sih yang menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari empati. Dapat dipahami ya? Bisa Kak, terima kasih. Oke, silakan. Kita setting tempatnya dulu nih, teman-teman mau bagaimana? Oke. Oke, bisa dimulai? Oke, hitungan ketiga kita mulai drama ya, yang berjudul Bantulah Selagi Bisa Tanpa Menunggu Selagi Ada. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Weekend kemana bro? Kemana? Di kulkas, gak asik banget. Beda. Kukuku bagus gak? Ya Allah, ramah banget. BTW Tan, kamu udah pernah ngobrol sama Melda belum? Ya udah. Melda siapa? Oh, iya kak? Oh iya, aku pengen sih bisa ngobrol sama dia, soalnya dia kayak di kelas gak ada yang mau nemenin, terus dia kan juga bukan orang sini asli. Coba yuk, kenalan yuk. Boleh. Halo, salam kenal, aku Sekar. Halo, aku Tania. Halo sayang, aku Melda. Melda lagi ngapain, gabung sama kita yuk? Enggak, makasih kak, aku di sini aja. Oke deh. Itu siapa sih namanya? Ya kan ya? Ya kok diem terus sih, pemalu apa gimana? Sombong banget kayaknya nggak mau kenalan sama kita. Iya, apaan sih? Pagi-pagi kok udah ngomong makan sama makan. Ya pasti kamu bilang terus kan emang sefrekuensi sama grup yang freak itu. Iya, bikisan anak gue. Ya Allah, gimana ya ini maksudnya? Kok aku gak bisa paham sih dari kemarin? Halo, selamat siang Melda. Ada yang bisa aku bantu? Hai Sekar, beneran gak apa-apa. Maaf ya, aku ngerepotin kamu. Gak apa-apa kok, kan aku juga yang nawarin. Jadi gimana? Ini, jadi aku dari kemarin tuh susah paham tentang metode bagian analisis data. Kamu paham gak? Oh, yang ini. Jadi gini. Ini bisa kamu cari di bukunya Sugiono biar lebih paham. Terus nanti kamu cari di buku satunya lagi. Oh gitu ya. Sekar, kamu ngapain sih deket-deket sama Melda? Apa sih Pan? Dengar-dengar gak jelas gini. Kamu tuh ngapain ngajarin dia buang-buang waktu kamu atau enggak? Ih, Dia kan sombong. ya terserah aku dong. Kan aku cuma pengen bantuin dia. Kenapa sih? Justru kamu yang bawa waktu. Gimana sih kamu mah? Aduh, gimana ya ini rancangan proposal aku?
Nyari apa, Van? Kok begitu sih? Ini rancangan proposal aku udah ada, padahal tuh kemarin udah aku taruh di tas, tapi kok nggak ada ya? Mana hari ini kan dikumpulin kan ya? Coba diingat-ingat lagi, terakhir di mana? Apa jangan-jangan Iya. yang kamu ambil itu proposal? Ya Allah, iya masih di fotokopian. Gimana nih? Tadi aku juga berangkat ke sini juga nebeng temen, ada yang bawa motor nggak? Ih, pinjem dong. Masa nggak ada yang mau minjemin sih? Sombong banget. Coba kamu yang Melda, soalnya dia tadi bawa. Coba kali ini dipinjemin. Masa Melda sih udah banget? Mau ah. Ya udah, kalau nggak mau coba, siap-siap aja kena semprot si ibu. Ah, yaudah deh. Yaudah. Melda, kamu bawa motor gak? Aku boleh pinjem nggak? Aku mau ngambil ini sih rancangan proposal ke fotokopian. Aku nggak bawa motor. Oh gitu. Aku ada belum ada. Aku boleh pinjem nggak? Makasih ya Mel, maaf juga sama sikapku sama dari kemarin ke kamu. Sorry banget ya. Iya loh, santai kok. Terima kasih ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan kembali posisi masing-masing, dipastikan nyamannya dulu ya. Gimana? Duduknya sudah nyaman? Nah, kita kasih tepuk apresiasi dulu. Teman-teman udah tahu belum tepuk apresiasi itu seperti apa? Sudah. Sudah. Kita coba ya. Ini bener kayaknya ya. Oke, yuk. Tepuk apresiasi. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Hebat banget. Malam-malam masih semangat ya. Oke, selanjutnya tadi teman-teman yang tim pemeran sudah memerankan dramanya dengan baik ya. Tentu saja saya ingin mendengarkan pendapat dari tim observer. Kira-kira apa sih, bagian mana boleh disebutkan, bagian mana kira-kira yang mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan implementasi dari empati? Silahkan. Di sini jawab kakak. Yang saya lihat tadi pas adegan Sekar ya. Ya. Sekar bantu Melda itu yang metopen itu. Oh, menjelaskan materinya. Menjelaskan, Ya, yang menyarankan oke. pakai bukunya Sugiono gitu. Oke, bagus, jawabannya benar. Ya, yang itu. Baru dapat satu nih. Kira-kira dari tim observer yang lain, barangkali mendapatkan, menemukan empati ini di mana lagi? Oke, mana? Silakan. Mungkin tadi yang pas di akhir si ada Fania yang lagi kesusahan, rancangan proposalnya ketinggalan di fotokopian, jadi dia perlu motor, dan di kelasnya tidak ada yang bawa motor dan hanya Melda, jadi si Fania mencoba meminjam kepada Melda dan Melda memberikan motor untuk dipinjaminya. Ya, good, bagus, bener banget. Itu poin yang kedua. Masih ada satu lagi nih teman-teman. Itu satu lagi. Iya. Satu lagi. Siapa? Oke, Saya, Kak. silakan Mas Budi. Oke, ada poin pada bagian adegan pertama nih Kak. Di Ya. mana itu Sekar itu di sini mencoba bilang sama Tania bahwa dia itu melihat si Melda itu sendirian, nggak ada yang nemenin gitu. Jadi dia peduli, pengen ngajak ngobrol gitu nih Kak. Oke, ya kita tepuk tangan dulu. Bagus banget ya, benar. Dimana poin tersebut kurang lebih ada di part yang ke-2, 4, dan juga 5. Ya, benar banget ya teman-teman. Yang pertama tadi ada nih tampil juga di drama bahwa Sekar itu berusaha mengajarkannya untuk mengajak teman-temannya itu biar nggak menjauhi Melda, tapi lebih tepatnya Melda ini diajak gabung ya, biar nggak sendirian dan punya teman gitu, sehingga pengalaman PMM-nya juga lebih bermakna. Kemudian yang kedua tadi ada si Sekar yang mengajari Melda karena kesusahan di salah satu mata kuliah ya. Kemudian yang terakhir tadi tampak sekali bahwa udah disakitin tuh, ibaratnya udah disakitin sama banyak orang, nggak punya teman, bahkan Fania yang cenderung julid. Tapi ketika Fania butuh, Meldanya masih mau meminjami. Tadi ini ya, pinjam motor ya. Ya. Iya. Oke. Nah ini bagus banget, teman-teman sudah bisa nih menyebutkan bagian mana aja sih yang merupakan implementasi dari empati. Kira-kira empati sendiri itu apa, teman-teman sudah tahu belum sih? Ada yang ingin berpendapat? Saya Pak. Silakan Selvi. Untuk empati sendiri mungkin menurut bahasa saya sendiri ya Kak. Ya, silakan. Empati itu adalah sebuah
perasaan kita sendiri. Jadi merasakan apa yang dirasakan orang lain, tetapi tidak terlalu lebih gitu. Oke, siap. Bagus jawabannya. Oh. Ada lagi? Silakan Mas Saya Adi. ingin menambahkan jawaban dari Selfie. Ya. Nah, tadi kan empati itu menurut saya itu tuh begini. Jadi kita merasakan apa yang orang lain rasakan dan tanpa terbawa suasana dan itu tanpa pamrih gitu kan. Tanpa mengharap imbalan kembali. Oke, bagus banget. Ada lagi yang ingin melengkapi ataupun menyanggah? Barangkali kurang setuju nih sama statementnya Mbak Selvi sama Mas Abi. Mungkin Ada? saya kan. Oke, silakan. Mungkin kalau empati itu ya peduli dengan orang lain, tapi lebih ke kita memberikan solusi untuk mereka gitu Kak. Mungkin seperti itu ya. Peduli dengan orang lain dan memberikan solusi. Masih ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Kak, Silakan Mas untuk Didi. menambahkan saja, Oke. itu dari beberapa yang tadi teman-teman sudah sampaikan, saya menambahkan itu bahwa empati itu adalah kecenderungan dari seseorang, yaitu peka dengan situasi sosial di sekelilingnya gitu loh. Jadi dia memiliki intuisi yang tinggi dan merasa bahwa yang dialami sama temennya itu kita terdorong untuk membantu gitu loh. Oke, siap. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, karena memang ini merupakan topik yang selalu menjadi pembicaraan ya teman-teman. Dari beberapa ide ini, dari beberapa pendapat yang teman-teman sampaikan tadi, saya izin merangkumnya menjadi satu, di mana empati itu berasal dari kata empatia yang berarti ikut merasakan. Jadi guys, poin besarnya ini adalah ikut merasakan. Namun ada batasannya, di mana itu yang menjadi pembeda antara empati dengan simpati. Bahwa secara umum, empati sendiri itu merupakan suatu kondisi atau situasi di mana seseorang mampu merasakan melalui proses membayangkan pikiran, perasaan, dan keadaan yang sama dengan orang lain. Jadi kayak apa ya? Yang menjadi poin pembahasan di sini adalah merasakan, tapi melalui membayangkan, bukan merasakan secara langsung, ikut merasakan. Simpelnya gini teman-teman, ketika ada orang yang menangis, kemudian teman-teman datang, itu kan kita nggak tahu apa-apa nih, anggap belum tahu apa-apa, kemudian datang dan bertanya, kenapa ini menangis? Dan tanpa sebab kita juga ikut merasakan sedih, tapi kita ikut menangis. Nah, apakah hal tersebut bisa disebut sebagai empati? Sepertinya Tidak ya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari sikap simpati. Karena empati sendiri tadi dijelaskan bahwa merasakan dan membayangkan. Beda cerita nih kalau misalkan teman-teman datang kemudian tanya, kenapa Pak Bu? Kemudian, oh mengerti, merasakan, memahami bahwa ibu atau bapak ini atau seseorang ini sedang merasakan sedih. Kita juga turut sedih. Tapi dalam posisi kita tergerak atau bertindak untuk membantu, menolongnya gitu loh. Jadi poinnya di situ, dimana teman-teman juga, oh ini ternyata kayak gini, dan teman-teman bisa menempatkan atau memposisikan diri teman-teman. Apabila di posisi seperti itu, teman-teman harus bagaimana sehingga muncullah yang namanya solusi. Untuk contoh yang pertama tadi kan ya nggak ada solusi, malah justru nambah beban nggak sih? Karena sama-sama nangis, jadi nggak ada yang ada solusi. Tapi di yang kedua, contoh yang kedua, teman-teman merasakan, teman-teman memahami, karena teman-teman membayangkan apabila di posisi tersebut, ya susahnya seperti apa, seperti itu. Jadi teman-teman bisa nih memberikan statement bagaimana yang seharusnya dilakukan ketika hal tersebut terjadi, begitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini belum ada sih. Oke, belum ada ya. Oke, itu adalah masuk dalam definisi atau pengertian dari empati itu sendiri. Nah, teman-teman tadi itu udah bagus banget loh, bisa menyebutkan kayak part atau scene mana aja yang mengimplementasikan bentuk sikap empati gitu. Kira-kira yang terbesit di pikiran teman-teman apabila ada kata empati, itu apa sih yang menjadi karakteristik dari empati itu sendiri? Ada yang ingin berpendapat? Saya Silakan Mas tadi Adi. yang saya sebutkan kalau ada karakteristiknya yaitu tanpa pamrih kan. Tanpa pamrih. Terusan bersikap lebih dewasa lagi mungkin. Oke, tanpa pamrih nggak egois ya Mas, Iya. sikap lebih dewasa lagi. Oke, ada lagi? Silakan Mbak Selvi. Seperti yang Mas Budi, Mas Budi tadi itu ada memiliki kepekaan yang tinggi Kak. Oke, memiliki kepekaan yang tinggi. Tadi ada yang tanpa pamrih, tidak egois ya, memiliki kepekaan yang tinggi. Selanjutnya ada lagi?
Saya Kak, Silakan Mas Mugi. mungkin dari yang tadi saya tambahkan, kalau dari yang tadi kakak sudah jelaskan bahwa kalau empati kan sekedar kita membayangkan di posisi dia, Iya. tidak kita kemudian ikut merasakan seperti ketika ada orang nangis kemudian kita ikut menangis kan tidak. Berarti Oke. dari situ bisa dilihat bahwa orang yang mempunyai empati itu mempunyai kontrol emosi yang baik gitu loh. Jadi Oke, kontrol bisa emosi. memposisikan tapi tidak terlarut dalam posisi itu. Iya. Oke, silakan Mbak Ines. Saya ingin menambahkan mungkin dari tadi teman-teman gitu ya. Berarti kan kayak orang yang ciri-ciri orang berempati mungkin itu ya Kak, apa kayak bisa menghargai orang lain, terus bisa menghormati orang lain, terus juga kayak keadaan mental seseorang yang emang bisa membayangkan apa namanya keadaan dari orang lain yang mungkin punya masalah ataupun yang lain sebagainya, yang dan tergerak nih buat punya kepekaan yang tinggi juga untuk bisa membantu dari temannya atau orang lain yang punya masalah kayak gitu ya. Berarti. Oke, kita tepuk tangan dulu buat semua yang di dimana kita sudah mendapatkan sekitar 4 poin nih. Yang pertama tadi dari Mas Abi, tanpa pamrih, dimana seseorang ini yang mengerti lah, tidak egois terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di sekitarnya. Kemudian dari Mbak Selvi tadi, ada yang peka terhadap sekitar. Kemudian yang ketiga tadi dari Mas Mugi, tadi ada yang tidak berlarut ya, kontrol emosinya ini baik. Kemudian yang terakhir tadi ada yang menghargai dan menghormati sesama. Nah itu adalah termasuk dalam karakteristik dari empati. Nah, selanjutnya, bagus banget tadi kita udah bahas soal definisi, kemudian ada karakteristik. Selanjutnya nih kira-kira yang menyebabkan orang, yang menstimulus orang untuk berempati itu apa sih kira-kira? Yang menyebabkan, penyebab dari sikap empati itu apa? Silakan. Saya, mungkin dari pendidikan orang tua juga berpengaruh sih. Kayak Oke. kalau dari kecil kita sudah terbiasa didik orang tua untuk berempati, melihat kalau ada orang kesusahan itu harus bagaimana sih, apakah harus ditolong, kemudian bagaimana kita menyikapinya gitu. Jadi yang paling berpengaruh pertama menurut saya itu dari pendidikan keluarga terlebih dahulu. Oke, siap-siap, bagus sekali. Saya Silakan. ingin menambahkan sih dari Mas Mugi juga, mungkin juga terkait pendidikan dari orang tua dan juga pola asuh juga sih. Pola asuh itu menurut saya sangat berpengaruh terhadap orang itu nantinya bisa berempati dengan orang lain atau tidak gitu. Kalau pola asuh dari orang tuanya apabila pendidikan orang tuanya ini baik atau mengenal pengetahuan mengenai ilmu parenting gitu ya, ilmu parenting bagi anaknya bagaimana, nah mungkin nanti anaknya juga bisa memiliki mental empati kepada orang lain kayak gitu. Oke, bagus banget. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Selain dari keluarga, tentunya dari lingkungan ya sangat berpengaruh di mana individu itu bersikap, pertama empati. Oke, tadi kita sudah mendapatkan ya, ada yang namanya pola asuh, kemudian pendidikan dari keluarga, kemudian lingkungan sekitar, mungkin dari teman sebaya, ya kan? Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin saya. Oh, silakan. Nah, ini kan semua sudah menjelaskan dari faktor eksternalnya Kak. Iya. Nah menurut saya itu dari internal juga berpengaruh itu Kak. Misalkan kayak kepekaan diri sendiri itu kan itu dari percaya dari internal kita gitu kan. Percaya diri. Oke, kepekaan ya, atau mungkin bisa dibilang kepribadian dari pembawaan dari seseorang itu seperti Ya, apa. iya. Kemudian juga ikut andil nih faktor eksternalnya yang mempengaruhi. Nah, teman-teman bicara soal faktor eksternal nih, atau dari internalnya juga deh, itu juga usia itu termasuk hal yang mempengaruhi empati. Iya. Coba kita analisis bareng-bareng ya. Anak usia 5 tahun dan kita mungkin sekitar 19-20 tahun. Mana kira-kira yang memiliki kepekaan atau empati yang tinggi? Harusnya saya sudah dewasa harusnya. Ya, harusnya sudah dewasa ya. Iya. Seusia kita, karena apa? Kita sudah bisa memilih mana yang benar, mana yang baik, mana sebaiknya kita berperilaku, bagaimana kita memperlakukan orang lain, termasuk seperti yang Mbak Ines tadi, menghargai dan menghormati orang lain. Tapi anak usia 5 tahun, ya sewajarnya anak-anak bagaimana. Jadi usia itu termasuk salah satu hal yang menjadi penyebab dari sikap empati. Kemudian, Ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau semisal orang tua dari anak 5 tahun tersebut sudah menerapkan ilmu parenting atau parenting pola asuh yang baik, kan bisa saja mungkin dari sejak dini anak tersebut udah punya empati dan juga simpati terhadap teman sebagainya kan Kak. oke, betul Mbak, betul sekali. Dimana memang
dari sebenarnya jika dilihat di analisis dari faktor internal maupun eksternal, ini coba ya kita bareng-bareng berpikir kritis bahwa seseorang itu terbentuk kan lingkungan paling kecilnya kan keluarga ya. Yeah. Seperti yang Mbak Ines bilang tadi bahwa faktor keterbiasaan juga dibawa dari keluarga. Kemudian si anak ini tumbuh, bagaimana empati yang diterapkan keluarganya itu dipertahankan hingga dewasa, dan lingkungan mempengaruhi apabila seseorang tersebut memang sudah sejak dari kepribadiannya pun mendukung sikap empati tersebut, maka ingin seperti apapun eksternalnya dia akan tetap menjadi pribadi yang berempati tinggi. Dan juga gak menutup kemungkinan yang menurut saya orang dewasa juga pun kadang gak ada yang punya empati ataupun sifat ini kak, ya kan. Kita lihat aja kalau banyak nih bencana-bencana, tapi sedikit nih orang-orang dewasa yang memberikan donasi kepada mereka gitu kan. Nah itu kan biasanya juga dari faktor eksternal maupun internal gitu ya berarti. Iya betul, siap. Apakah ada yang ingin menyanggah dari Mbak Ines? Sepertinya Mas Abi ada yang ingin diungkapkan nih terkait statementnya Mbak Ines nih. Tadi bisa diulangin apa statementnya? Jadi kayak orang dewasa sama anak kecil tuh belum tentu nih punya empati gitu atau enggak punya empati kayak gitu. Kayak tergantung gimana dari faktor internal dan eksternalnya. Jadi kita tuh nggak bisa menjustifikasi orang tersebut, wah orang ini udah gede tapi nggak punya empati, atau anak kecil ini pasti nggak punya empati deh, kayak gitu sih kalau menurut aku. Kalau kamu gimana? Saya setuju sih akan statement tersebut. Untuk saya setuju. Oke, siap. Kira-kira nih, hal tersebut tuh terjadi karena apa sih? Ada satu kunci lagi nih. Oke, dan ikut apa ya sedikit mungkin dukungan untuk menambahkan dukungan dari pendapat dari Mbak Ines. Itu kan bahwa anak kecil ataupun orang dewasa itu belum tentu itu memiliki empati yang bagus itu. Itu kan memang tidak bisa kita kemudian menjustifikasi dia bahwa dia itu apa ya, oh ini orang ini tidak punya empati gitu. Terkadang kan memang kita perlu mengetahui gitu loh latar belakangnya dia itu, misal dari keluarga yang seperti apa, pendidikan yang diterapkan sama orang tua seperti apa, pola aslinya seperti apa, kemudian mungkin asal daerahnya dari mana, karena ada beberapa daerah yang mungkin apa ya punya budaya yang tersendiri gitu, tradisi tersendiri, lebih sopan atau lebih keringan gitu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu nih Mas. Biasa, ngomong-ngomong makin panas nih ya. Bener banget ya, dimana faktor internal dan eksternal ini sebenarnya saling tumpang tindih ya teman-teman, saling mendukung adanya sikap empati dari seseorang tersebut. Ini sebenarnya ada satu lagi. Kira-kira yang membedakan di sini tuh apa nih? Antara blok sini dan blok sini ini apa berarti? Oh, berarti jenis kelamin. Ya, betul sekali jenis kelamin. Kira-kira saya penasaran banget nih yang di sini. Apakah bisa empati itu bisa dikatakan bahwa oh yang ciwi-ciwi ini empatinya lebih tinggi, atau yang cowok ini empatinya wah juga kosak nih kayak gimana? Saya tuh ini pendapat saya, mungkin teman-teman bisa nih saling memberikan pendapatnya terserah ya. Kalau menurut saya tuh empati dari wanita itu lebih tinggi karena apa? Yang pertama berbicara tentang sensitivitas dan juga kepekaan. Wanita itu lebih peka daripada laki-laki kayak gitu. Dan wanita itu cenderung menggunakan perasaan daripada menggunakan logika. Beda kalau dengan pria, dengan laki-laki lah. Contoh saja, kita ambil contoh nih, kalau kita pacaran nih atau gimana gitu, terus kita putus cinta. Ini pasti yang cowok-cowok ini kadang tuh kayak langsung bisa dapet cewek lagi nih, sedangkan kita sebagai cewek itu masih kayak duh susah banget move on kayak gitu. Nah itu bisa menunjukkan kalau dari pihak cewek itu lebih menggunakan perasaan dan kemungkinan dan mungkin lebih besarnya itu rasa empati dan juga simpatinya itu lebih gede ketimbang dari laki-laki kayak gitu sih menurut saya. Oke, terima kasih. Sebentar di sini terima kasih ya Mbak, ini sangat kompleks sekali yang disampaikan. Lalu kembali lagi itu berdasarkan yang Mbak alami. Nah kembali lagi adalah yang kita bahas adalah empati, di mana seluruhnya di sini membahas soalan apa sih empati di sini. Jadi experience dari Mbak, pengalaman dari Mbak bisa menjadi informasi, tapi kembali lagi yang kita bahas adalah empati. Oke, terima kasih Mbak Ines. Kemudian saya ingin mendengar dari tim cowok nih, kira-kira gimana, nggak setuju apa nggak nih? Apakah cowok tidak punya empati atau bagaimana? Silakan. Silakan Mas Didi. Kalau dari saya, mungkin kalau dikatakan apakah cewek itu lebih berempati daripada laki-laki, bisa dikatakan ada benar ada salahnya juga gitu. Mungkin gitu mungkin sisi dari benarnya itu gini.
cewek atau perempuan itu kan mengandung dan melahirkan anak gitu kan, dimana memang ikatan antara seorang ibu dengan anaknya itu kan memang terjalin kuat gitu loh. Maka dari itu biasanya seorang ibu ataupun perempuan itu pasti emang mempunyai kepekaan yang lebih tinggi karena memang mempunyai ikatan yang lebih kuat gitu loh. Sedangkan dari laki-laki itu memang cenderung kurang, tapi bukan berarti kita tidak berempati juga gitu loh. Tentu kita juga punya empati yang tinggi juga, itu bisa dengan tadi dari faktor internal ataupun eksternal gitu loh. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa 100% benar perempuan itu mempunyai empati yang lebih tinggi daripada laki-laki. Oke, siap. Kira-kira masih ada lagi nggak? Sepertinya dari Mas Ilham ada yang ingin diutarakan. Coba seperti apa? Silahkan. Jika dikatakan dominan yang mana memang benar, dominan ke perempuan, namun dikatakan laki-laki tidak punya empati, tentu salah. Yang pasti manusia mempunyai porsi empatinya masing-masing, dari itu didapatkan dari banyak faktor internal dan eksternal. Iya, dari perempuan sepertinya Mbak Willy dari tadi ada yang ingin diutarakan Mbak. Coba Mbak bagaimana? Sepertinya mungkin sama ya, sensitivitas perempuan lebih tinggi daripada dari segi sensitifnya ya. Oke. Yang mana Mbak? Silakan Mbak Willy. Kalau dari perempuan itu tuh kan lebih sering dibilang keibuan. Oke, keibuan. Iya, nah itu mungkin dilihat dari empatinya yang lebih tinggi atau gimana, terus disebut dengan keibuan. Oke, siap. Kita tepuk apresiasi dulu ya. Oh ya, apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, teman-teman, karena ini udah di akhir ya, selama 40 menit tadi seperti kontrak yang sebelumnya kita lakukan, dimana mari kita simpulkan apa aja sih yang sekiranya sudah kita bahas tadi. Jadi yang pertama tadi ada definisi dari empati, dimana garis besarnya adalah ikut merasakan tapi melalui membayangkan ya. Kemudian yang kedua tadi ada karakteristik. Apa aja tadi teman-teman karakteristiknya? Kepekaan tinggi terus, tidak egois, dan menghormati orang lain. Tidak menghormati orang lain. Ada satu lagi, kontrol emosi yang baik atau tidak berlarut terhadap masalah orang tersebut. Kemudian tadi ada penyebab dari empati. Apa aja teman-teman? Lingkungan, menyebarkan, usia, lingkungan, ada kepribadian, mana faktor internal maupun eksternal ini saling berhubungan. Tanya lagi ya. Oke, materi kita untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, dimana sebenarnya masih ada beberapa poin yang akan kita bahas, namun seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan melanjutkan drama, kita switch ya, dimana tadi ada yang tim berperan menjadi tim observer, begitu pula sebaliknya di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti akan tetap ada skenario, namun dengan skenario yang berbeda, tapi topik yang sama, yaitu seputar empati. Karena ada beberapa hal yang belum dibahas, mungkin seperti manfaat, kemudian ciri-ciri orang yang berempati tinggi, kemudian bagaimana cara melatihnya akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, oke? Sebelum saya akhiri nih, saya penasaran kira-kira kesan dan pesan sekaligus tindak lanjut dari masing-masing di sini itu seperti apa? Bisa saya mendengarkan dari sini? Oke, baik, ini dari saya Kak. Dari kesimpulan yang setelah kita lewati hari ini tadi udah berdiskusi itu, saya dapat kesimpulan akhirnya bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, melatih bagaimana kita berdiskusi dengan baik. Kemudian tadi kita sudah belajar empati, kemudian bagaimana secara tadi ada percontohan dari drama juga, akhirnya kita bisa melihat dari secara langsung ketika orang berempati itu seperti apa gitu. Lalu bagaimana tindak lanjutnya dari Mas Mungki ke depannya? Oh, tindak lanjutnya, terkait tindak lanjutnya mungkin kedepannya saya bakal lebih sering aktif di kegiatan sosial, baik entah mungkin sekitar kampus ataupun di lingkungan masyarakat. Oke, baik. Kita lanjut ke sini dulu nih. Bagaimana Mbak Ines kesan pesan dan tindak lanjut terkait materi maupun layanan bimbingan kelompok kali ini? Kalau untuk kesan dan pesannya setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini yang topiknya tentang empati, dan menurut saya itu emang salah satu topik yang penting begitu ya. Dan mungkin kesan saya lebih memahami dan mengetahui bagaimana karakteristik orang-orang yang memiliki empati dan bagaimana
caranya nanti saya untuk mendidik atau mengasuh anak-anak saya nantinya di masa depan. Dan untuk tindak lanjutnya mungkin saya juga sama seperti Kak Nugi juga akan mengikuti beberapa kegiatan yang ada di media sosial maupun lain sebagainya, dan juga mungkin lebih menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar saya. Oke, siap. Selanjutnya dari Mas Fairul. Kalau dari saya kurang lebih sama ya, sama Mas Mugi sama Mbak Ines. Ya, kalau dari saya mungkin ya kan nggak tahu kita yang dapat musibah, orang lain yang dapat musibah gitu. Selagi saya bisa membantu orang lain, ya saya membantu mereka dengan sikap empati saya. Oke, siap. Selanjutnya dari Lili. Kalau kesan dari saya tuh apa nih? Saya tahu ternyata empati tuh maknanya besar sekali gitu loh. Terus ya kayak Mas Mugi sih yang tindak lanjut. Oke, siap. Selanjutnya dari Mas Ilham. Mungkin tindak lanjut saya, jadi saya lebih memaknai apa itu empati. Empati itu melatih, intinya sangat penting di suatu kehidupan sosial. Jadi saya mungkin langkah saya meningkatkan cara sosial saya di lingkungan sekitar. Seperti yang tadi Mas Budi Bagus katakan. sekali. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Widya. Untuk pesan pada bimbingan kali ini, menurut saya lebih mengetahui empati lebih dalam, dan ternyata empati itu sepenting itu di lingkungan sosial. Dan tindak lanjut saya mungkin semoga saya lebih respect kepada orang-orang lain. Oke, amin. Amin. Selanjutnya untuk Mas Abi, silakan. Oh, ini kita bicarakan tentang apa ya? Pesan-pesan dan tindak lanjut dari materi kita. Oh, pesan-pesan dari saya sendiri ini ya menambah wawasan saya tentang apakah itu bimbingan bangsa, itu bimbingan kelompok, terus apakah itu tentang empati itu apa, pesan untuk kedepannya saya akan melakukan apa, mungkin saya akan memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi, bisa berguna kepada orang-orang lain yang membutuhkan bantuan dari saya. Oke, siap. Terima kasih, bagus sekali. Silakan yang terakhir dari Mbak Selvi. Untuk saya sih kesan-kesan dari bimbingan kelompok ini mungkin ya sama dan disebutkan oleh teman-teman. Dan untuk tindak lanjutnya yang akan saya lakukan adalah mungkin saya akan lebih memberi kepekaan yang mencoba pekat terhadap sekitar. Misalkan ada teman yang sangat dan sebagainya, mungkin saya akan lebih bisa berani untuk membantu. Oke, siap. Masih tepuk tangan dulu nih. Terima kasih atas pesan-pesan dan juga tindak lanjut yang teman-teman saya harapkan nanti bisa diupayakan untuk diwujudkan, karena nanti masih ada materi-materi yang berkaitan dengan empati juga. Nah, untuk selanjutnya nih akan ada link evaluasi yang akan saya kirim dan teman-teman bisa isi. Kemudian terkait tindak lanjut ke depannya, apabila nanti masih ada yang ingin ditanyakan dari seputar empati maupun hal-hal lain yang ingin dikomunikasikan, pendapatnya ingin di-sharingkan, silakan dapat menghubungi saya langsung di kantor ataupun bisa PC dulu nih untuk membaca bertemu dengan saya. Oke. Oke, sebelum benar-benar ditutup nih, saya ingin satu orang untuk memberi doa. Siapa? Oke, silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan bimbingan ya, bimbingan kelompok pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Mas Fairul sudah memberikan doa ya. Saya akhiri, kemudian terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama saya. Kurang mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.